إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله مداد سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin
wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayatun inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atani atin min indi rabbi azza wa jalla faqala man shallaka min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asra hasanati wa ma'ahu asra sayyi'ati wa rafa'anahu asra darajati wa rudda alaihi mislah rawahu Ahmad an Abi Bakar. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di samping itu pula kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan kita semua mau beroleh maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak amal-amal kebaikan kita semoga betul-betul menjadi berkah kita masing-masing ketika kita menghadap kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam taklim ikroman wa muhammadan wa tarbiyah kita haturkan kemampuan tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya betul-betul diakui menjadi umatnya, dan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hari ini kita sudah berada di bulan Maulid. Kalau tidak salah ini mungkin di masjid kita ini tanggal 21 ya. Tepatnya Jumat malam Sabtu. Saya mohon masjid tidak bisa mengikuti karena saya sendiri juga ada kegiatan Jumat malam Sabtu atau perumahan PDN. Jadi saya tidak bisa hadir. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Bakar. Rasulullah menyatakan, atani atin min indi rabbi azza wa jalla. Datang kepadaku, setelah datang kepadaku utusan dari Tuhanku, atin min indi rabbi azza wa jalla. Fakola utusan tadi lalu berkata, kata utusan itu yang dimaksud dalam malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, man sholat alaika min ummatika sholatan kata Allahu lahu bisna asra hasanah. Barang siapa bersolawat kepadamu wahai Muhammad min ummatika dari umatmu, sholatan satu kali sholawat kata Allahu lahu biha, Allah menulis bagi orang yang membaca sholawat satu kali lagi biha dengan sebab sholawat itu asro hasanah 10 kebaikan, wa maka anhu asro sayyi'atin menghapus 10 kejelekan, wa rafa'alahu asro darajatin dan mengangkat baginya bagi orang yang membaca sholawat sekali lagi kepada Rasulullah, diangkat derajatnya asro darajatin 10 derajat, wa rafa'alahu dan Allah senantiasa membalas
hadis riwayat riwayat Imam Ahmad. Nah, mumpung di bulan Maulid ini tadi saya sampaikan, karena membaca sholawat sekali pada Rasulullah SAW tentu dilandasi dengan keikhlasan semata-mata yang menggapai ridhonya Allah. Allah melipat gandakan pahalanya sampai juga menghapus kesalahan-kesalahan yang ada pada kita. Maka di bulan Maulid ini kita berbanyak membaca sholawat. Tergantung sampai sholawat yang mana yang sampai suka. Umpamanya sampai suka membaca sholawat yang disusun oleh Imam Tansi, ya silakan. Ya dikenal biasanya namanya sholawat kamilah atau sholawat aliyah atau sholawat aliyah. Kalau urusannya itu menyebut itu namanya sholawat tansi karena disusun oleh Imam Tansi. Jadi bukan redaksinya dari Rasulullah. Sholawat itu susunan daripada bukan masuk dalam konteks kata ulama namanya Imam Tansi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'amu wa tanfa'u bihi al-qur'an wa tudru bihi al-khawani wa tunalu bihi al-rawi sampai seterusnya. Itu namanya sholawat atau sholawat kamilah atau sholawat aliyah. Cuma saya sebut sholawat tansi karena saya juga jadi guru saya namanya disusun oleh Imam Tansi. Tapi bagi kelompok orang di luar kita membaca sholawat itu dipandang dilarang. Nah, kita memuji mengagungkan Rasulullah bukan menyembah kepada Rasulullah. Dengan sifat-sifat keagungan Rasulullah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu namanya waswasah. Nabi Adam pun juga berwaswasah. Maka itu saya ingatkan untuk saya sendiri, mari mungkin baca sholawat itu sambil nonton TV juga boleh saja. Tidak dituntut kekhususan baca sholawat kapan saja. Tapi jangan sampai kapan saja tadi terus sembarangan tempat. Nanti lagi buang air besar di kamar lalu baca sholawat itu namanya loiru mengkul tidak pada tempat. Jadi jangan sampai kalau di kamar kecil itu buang air besar dinikmati saja. Jadi nggak usah baca macam-macam. Zikir pun nggak macam-macam, diam saja. Zikirnya pada saat mau masuk ke kamar kecil ini dengan melangkahkan kaki kiri lalu baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Habis itu nikmati ketika kita nggak usah baca lalu sambil dulu baca Allahumma sholli sholatan kamilatan tidak boleh. Apalagi sampai di situ nanti baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim wa tin wa zaitun tidak boleh. Terus nikmati nggak boleh baca macam-macam. Jadi baca sholawat lebih-lebih di bulan Maulid. Ini hati-hati menyatakan bukan pada bulan Maulid. Artinya kapan saja sampai membaca sholawat tadi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah kalau sama baca apanya lebih-lebih di bulan Maulid ini, diantaranya ada yang menyatakan memperbanyak amalan dengan membaca sholawat. Nah sholawatnya bersalah-salah. Mau sholawat ala Muhammad itu kan paling baik-baik sudah. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya boleh-boleh saja silakan. Tapi memperbanyak ya sambil kita tunggu
setelah melaksanakan sholat sunat nanti, karena belum waktunya apabila belum mengumpulkan iqamah kita itu baca sholawat. Tapi biasanya ya baca sholawat aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nah, ketika nanti imam apabila membacakan iqamah, lalu saya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Nah, sempat itu dibaca sampai 10 kali. Dan sudah saudarakan dengan kita Fatihahnya bisa sekali. Siapa yang membaca ketika berdiri itu tidak mengerjakan sholat lalu membaca 5 kalimat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah, ketika dia mengucapkan astagfirullah itu maka hak kita dipenuhi oleh Allah. Apa hak kita? Memperoleh pengampunan dan Subhanahu wa ta'ala. Jadi diingat-ingat di bulan Maulid memperbanyak baca sholawat, tapi tidak meninggalkan amalia-amalia yang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini adalah tambahan ketika di bulan Maulid, kalau bisa memperbanyak membaca sholawat. Maka nanti ketika mengadakan kegiatan peringatan Maulid itu sampai diajak oleh panitia, diajak oleh guru kita untuk membaca sholawat. Biasanya tidak lupa sering mengucapkan menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika mendengar bahwa nama Rasulullah disebut, maka jangan sampai ketinggalan sampai untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Diperhatikan, karena Rasulullah mengatakan, siapa yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak bersolawat kepadaku, maka satu di antaranya tergolong orang yang memiliki sifat fikih. Ada yang lain itu menunjukkan orang-orang keras kepala. Ini hati-hati. Jadi mari diperbanyak, bukan masalah untuk rame-rame, tapi kita diajak untuk betul-betul belajar bersama-sama dalam rangka membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya sudah mengerti bahwa mencintai Rasulullah adalah yang pertama bagi semua makhluk di dunia ini, kecintaan kita. Orang tua kita wajib dipatuhi, wajib ditaati. Tapi ketika orang tua kita mengajak yang tidak baik, tidak wajib untuk ditaati, dipatuhi. Tapi Rasulullah berdasarkan wahyunya Allah yang beliau terima senantiasa mengajak kebaikan. Maka mencintai makhluk yang paling pertama dan paling mumpul adalah mencintai kepada Rasulullah. Baru kita mencintai terhadap orang-orang kita. Bentuk kecintaan kita adalah berupaya bagaimana mengajak diri kita untuk mentaati, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan atau dicontohkan. Dan Rasulullah mengajak kepada kita di dalam sholat, itu perintahnya Allah disampaikan kepada kita, tapi di dalam melaksanakan sholat kita diajak untuk dengan cara berjamaah. Jadi orang yang melakukan sholat yang berjamaah itu satu di antaranya membuktikan bahwa dirinya adalah cinta terhadap Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita ini betul-betul memperoleh keridhaan dari Allah. Maka niatnya di dalam melaksanakan sholat berjamaah betul-betul dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah memberitahu kondisi keadaan akhir zaman supaya kita mencermati terhadap diri kita masing-masing. Kalau Rasulullah itu dulu sudah menyatakan akhir zaman, artinya dekat dengan, sementara ini sudah hampir 1.500 tahun. Tapi 1.500 tahun itu kalau diukur dengan waktu yang disediakan oleh Allah di
akhirat nanti tidak ada ukurannya. 1500 tahun itu paling cuma 1 hari saja kan begitu. Sementara di sana nanti kehidupannya adalah selamanya. Jadi tidak ada diukur. Jadi Rasulullah menunjukkan idza kana akhiruz zaman kana iwa'u dinin nasi wa dunyahum mudarroni wa kana wa dinani rawahu Tabari. Apabila ada akhir zaman, di akhir zaman adalah kekuatan agama manusia dan dunia mereka terletak pada kekayaan dirham atau dinar. Mohon maaf, makanya biasanya orang dimuliakan, orang itu kadang-kadang bukan karena keilmuannya, tapi karena kekayaan. Memandang orang, melihat orang dari kekayaan. Ini ciri kata Nabi kekayaan di Allah. Nah, sekarang kita lihat apakah itu terjadi. Tanda-tanda sudah dekatnya akhir zaman itu di mana manusia menggantungkan hidupnya baik dalam beragama atau cara hidupnya sehari-hari tergantung kepada banyaknya uang, banyaknya. Sampai seringkali kita lihat di dunia itu yang menjadi raja adalah uang, kan begitu. Ini yang kita lihat sendiri, kita perhatikan sendiri, kita renungi sendiri, apakah dia demikian? Oleh karena itu mereka terpengaruh dalam harta sehingga agamanya juga diperjualbelikan. Aku mau isi pengajian ini. Kalau kalian memberi aku sekian, itu namanya menjual belikan agama. Tapi kalau sekiranya diberi terus diterima ikhlas dengan seadanya, hukumnya halal. Menjadi haram apabila itu sudah menjadi akad. Tujuan ini hati-hati. Jadi dalam kondisi beribadah bukan lagi ukuran ikhlas dan ridhonya kepada Allah, tapi digantungkan terhadap ukuran dunia. Berbeda dengan orang yang bekerja katakanlah tukang batu. Lalu dia mengerjakan, sebelum mengerjakan lalu terjadi itu istilahnya persetujuan. 1 hari dibayar berapa? Jadi sampai mau mengerjakan orang 1 hari sudah bayar 200.000. Tapi bebas. Loh, ketika sampai mau bayar 200.000 yang nanti saya kasih makan 2 kali saja. Kalau sampai tidak kasih makan dosa. Tapi kalau tak bayar 200.000 saja, tapi bebas, tidak usah. Terus sampai melihat orang yang bekerja tadi, lalu sampai coroni minuman, saya sama coroni wah, itu bentuk sodako saja. Nah, sodakonya supaya tidak rusak pahalanya, jangan disebut-sebut. Itu kalau kerja pada waktu dibebas, tapi minum semuanya khusus itu berarti dia mengkongkit
itu membatalkan pahalanya sok-sok. Maka Rasulullah menyampaikan firman Allah untuk kita orang yang beriman diingatkan, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Karena kita berbuat baik itu semata-mata tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masalah yang ketepatan untuk pembiayaan tadi itu kesepakatan. Artinya masing-masing itu yang punya rumah, katakanlah membayar 200, yang bekerja itu ikhlas sesuai dengan perjanjian dibayar katakanlah 200. Pekerjaannya mulai dari jam 8 sampai jam 4, jam 1, jam 12 sampai jam 1 istirahat. Nah nanti kalau sampai melihat dia begitu kuat capek akhirnya jam 5 terus sampai yang tambahin, itu hal lain. Jadi semuanya nanti perbuatan kita itu dicatat tanggung jawab. Sampai Nabi juga mengingatkan kalau kita mengupah orang itu hendaknya diberikan upah itu sebelum keringannya. Keringan itu saking berat-beratnya, saking berat-beratnya. Sebelum menyarankan dijanji berkali-kali supaya mereka tidak menyalahi hadis tadi, kira-kira bagaimana bayarannya, nanti upah-upah kapan? Jangan justru malah upahnya ditunda-tunda waktunya membayar para tindakan. Nah itu hasilnya hakrofi mendolimi terhadap orang lain. Nah Rasulullah mengingatkan hati-hati terhadap dunia orang yang terdolimi. Maka hati-hati jangan sampai kita mendolimi orang. Hadis ini ciri akibatnya apa? Akibat kecintaannya terhadap dunia. Hati-hati. Ukuran segala sesuatu diukur dengan masalah dunia. Begitu juga nanti kita akan berbuat baik terhadap orang lain kalau orang lain berbuat baik kepada kita. Atau kita berbuat baik dengan orang lain, kita ingin mendapatkan balasan kebaikan dari orang lain. Jadi ini berarti berbuat baik kita tidak dilandasi ikhlas. Makanya penting untuk kita koreksi dalam diri kita. Terus diusahakan untuk hilangkan yang ada pada diri kita. Cara diantara yang diajarkan oleh guru-guru kita ulama-ulama itu, tidaklah kita mengingat-ingat akan kebaikan yang sudah kita kerjakan baik terhadap orang lain. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan terhadap orang lain tidak kita ingat, karena tujuannya semata-mata orang yang menolak biasa mengingat-ingat akan kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Niatnya pasti dirinya ingin untuk mendapatkan balas atau kebaikan dari orang lain. Sementara kita berbuat baik ingin mendapatkan balasan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan harus ditata niatnya. Jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita. Maka banyak orang yang berbuat baik itu istilah sekarang itu karena ingin mendapatkan balasan kebaikan dari yang lain, bukan karena lalu muncul ada yang namanya kita kenal dengan istilah pencitraan. Itu kali-kali ya. Akibat dari pencitraan tadi tujuannya dicapai adalah untuk mendapatkan kebaikan dan sesamanya, tidak dilandasi dengan melaksanakan kewajiban. Ini penting sekali bagi kita masing-masing agar di dalam kehidupan kita mampu untuk menjaga sekecil apapun amal ibadah kita. Maka Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita dijaga. Maka awal kita diingatkan agar menjaga niat di dalam beribadah. Dan syaitan atau iblis itu tidak suka saya bisa melaksanakan amal dilandasi karena ikhlas karena orang-orang beramal atau berbuat baik dengan ikhlas karena Allah
itu keinginannya yang tadi disebutkan untuk mendapat ridhonya Allah, ini akan mewarnai dalam kehidupannya menjadi orang yang senantiasa bersikap tawakal. Nah, orang yang bersifat tawakal itu tidak untuk menggapai pujian dari makhluk, tapi yang diharapkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu pernah saya sampaikan, masih ingat Imam Ahmad Muhammad ketika diundang oleh tetangga, setelah sampai beliau di tempat tetangganya disuruh pulang, beliau juga pulang. Tidak lama waktu beliau didatangi lagi, disuruh datang ke rumah. Ketika diundang datang lagi, dilakukan undangan itu sampai akhirnya didatangkan. Lalu si tuan-tuan sampai menyatakan, Waisyah, kau undang 3 kali dan pusing 3 kali, kok masih tetap yang melaksanakannya? Apa jawabannya? Saya melakukan ini bukan karena makhluk atau karena manusia, tapi Rasulullah berdasarkan firman Allah memerintahkan kita untuk mendatangi Allah. Coba. Itu seorang kalau kita bagaimana? Seolah-olah merasa diri kita, akhirnya kita tidak melaksanakan. Mulai ini tadi kita hadis yang tampaknya pendek, tapi betul-betul ini perlu perhatian bagi kita. Idza kana akhirul zaman kana iwa'u dinin nasi wa tunjahu tilha wa tunjahu darohi wa tinani. Jadi kekuatannya itu diukur dengan hati-hati. Nanti kalau kekuatannya ini mohon maaf kaya, lalu bangun masjid atau bangun apa, lalu dia minta untuk menjadi ketuanya, ini sudah berarti ada unsur egoisme. Ini hati-hati. Atau apa saja yang kita lakukan kalau kasih hasil keinginan kita selain kepada Allah, itu berarti kita sudah ditunggangi oleh urusan dunia. Ini hati-hati. Maka Rasulullah dengan tegas ingatkan hati-hati terhadap penyakit namanya penyakit cinta kepada dunia yang dikenal oleh Rasulullah dengan sebutan penyakit wahdun hubbud dunia wa karahiyatul maut. Nah, kita semuanya di dalam upaya untuk meningkatkan keimanan kita adalah bagaimana kita berupaya meluruskan diri kita masing-masing dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau begitu nanti kalau ada orang-orang bangun masjid tak boleh disebutkan dalam ya boleh, niat itu ada di dalam hati. Bisa jadi dengan disebutkan si A namanya ini dia berwakaf untuk masjid kita ini katakanlah 500 juta. Selama dalam yang bersangkutan tadi sama-sama niatnya karena Allah bukan kata ada yang dalam hati ini dapat usia tak jadi masalah. Bukan tak boleh disampaikan dulu, bukan silakan. Tetapi yang bersangkutan tadi menjaga dirinya. Nah, diumumkan tadi bisa jadi punya maksud dari pihak pengurus agar menjadikan sebab yang lainnya bisa tertarik untuk melaksanakan kegiatan. Nah, ini juga hal-hal yang perlu dilakukan. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang beragama tapi justru menjual pendidikan agama. Quran katakan wala tasaru ayatina samanan qawliya. Jangan kamu jual belikan ayat Allah itu agamanya Allah dengan harga yang kecil. Jangan. Dunia seisinya ini tidak ada bandingan ukurannya mana dibandingkan dengan masalah maka sekali-kali kalau kita membandingkan sesuatu dengan ukuran dunia, kita terjebak dengan kepalsuan. Maka Allah mengingatkan kepada kita walal akhir
Oh iya, dan mudah-mudahan pertama hadis yang kita baca tadi mengajak kita lebih-lebih di bulan Maulid supaya berbanyak kita membaca sholawat kepada Nabi. Sholawat yang berserah-serah mana yang suka silahkan. Lalu yang kedua, Rasulullah mengingatkan kepada kita di akhir zaman ciri kehidupan manusia itu hanya banyak yang berkumpul dan membanggakan terhadap kekayaan hartanya. Hati-hati, sehingga seringkali ukuran harta menjadi ukuran harta. Ini penting untuk kita jaga, jangan sampai kita terperosok ke dalamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya, dan saya mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sholat istisqa. Sholat berpimpin siapa yang kita, saya minta waktu untuk hari ini lebih cepat. Saya sekarang ada ya langsung saja ini ngantarkan cucu sekolah. Sudah jadi kakek ini kalau harus sibuk dengan anak sekarang. Jadi saya mohon pamit dengan sampean dan mudah-mudahan sampean semuanya selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi saya mohon maaf. Al-Fatihah. Kita akhiri bersama dengan membaca doa wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum